Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 5 Maret 2022 dalam Minggu Prapaskah. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sambil sebuah pujian akan menuntun kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami rindu agar Tuhan yang menguduskan dan melayakkan hati setiap kami untuk datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kami rindu untuk mengambil waktu merenungkan kembali kasih dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu firman Tuhan menyapa setiap kami dan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema kematian yang membawa kemuliaan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36. Saya akan mengajak kita memperhatikan perikop ini mulai dari ayat 20 hingga ayat ke-33. Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa,
Selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa bunyi itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita memasuki Minggu Prapaskah di tahun 2022. Setiap tahun kita menjalani Minggu Prapaskah untuk kembali mengenang dan merasakan kembali perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju kematiannya di atas kayu salib. Tetapi biarlah dalam Minggu Prapaskah yang kita jalani di tahun 2022 ini, kita kembali mengambil waktu untuk merenungkan secara pribadi akan kasih Tuhan yang nyata dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, perikop yang pada hari ini kita renungkan bersama-sama adalah masa di mana Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus pun juga mempersiapkan para murid untuk menghadapi apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kematiannya kepada para murid dan juga kepada orang-orang Yunani yang pada waktu itu mau bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan. Dalam Injil Yohanes, perikop ini ditulis setelah Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem dan begitu banyak orang-orang melihat, terkagum akan mukjizat yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Mukjizat yang sebelumnya menggugah hati khalayak ramai adalah kebangkitan Lazarus dari kematian. Orang banyak datang menyanjung dan meninggikan Tuhan Yesus karena segala hal spektakuler yang telah ia lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan lebih dalam tentang kerajaan Allah, tentang alasannya datang ke dunia dan apa arti mengikut Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba. Ia tahu betul apa yang menjadi tujuannya datang ke dunia, yaitu untuk menderita dan mati demi kemuliaan Allah Bapa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Tanpa kematian Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dan melalui kematiannya Allah Bapa dipermuliakan. Bagi dunia, kematian adalah sebuah kekalahan, akhir dari segalanya. Tetapi di dalam kerajaan Allah, kematian adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan yang kekal. Kematian yang Tuhan Yesus hadapi membawa manusia untuk dapat datang kepada Allah, membawa manusia untuk berelasi dengan Allah, dan menikmati kasih Allah yang besar melampaui segala hal. Ketaatan Tuhan Yesus yang sampai mati inilah yang perlu diteladani oleh setiap pengikut Kristus. Siapapun yang mau mengikut Yesus akan menjadi satu dengan kematiannya dan kebangkitannya. Siapapun yang mau mengikut Yesus harus mempunyai beban hati yang sama, kerelaan hati yang sama, dan semangat berkorban dan kasih yang sama. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yang berarti Tuhan ingin setiap kita para pengikutnya meneladani Tuhan Yesus, yaitu mati bagi diri, mati bagi dosa, mati bagi keakuan, dan hidup bagi Kristus. Melepaskan ambisi dan hidup bagi kemuliaan Allah sampai akhir hidup kita. Tentu Bapak Ibu Saudara,
Setiap pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup bagi Allah akan menerima mahkota kemuliaan di sorga yang mulia. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus menceritakan tentang kematian dan penderitaan kepada murid-murid dan pada orang-orang yang pada waktu itu mau mengikut Tuhan. Bukan hanya mencari hal-hal yang baik, bukan hanya melihat mukjizat, kemenangan-kemenangan disaksikan, tetapi pengikut Kristus juga berarti menderita bersama dengan Kristus. Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan teladan, ia menderita dan mati demi kemuliaan Allah Bapa. Kematian Yesus Kristus ini menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tanpa kematiannya di atas kayu salib, tidak ada kehidupan bagi manusia. Tanpa kematiannya di atas kayu salib, tidak ada kemuliaan. Demikian setiap kita yang mengikut Kristus, memikul salib hingga Tuhan Yesus datang memanggil kita, dan tiba saatnya kita akan menerima mahkota kemuliaan di sorga yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini dalam masa Prapaskah kita kembali merefleksikan kasih Tuhan Yesus yang memilih untuk taat sampai mati demi menyelamatkan kita yang berdosa. Kini kita yang sudah menerima keselamatan itu, mari kita pun meneladani ketaatan Yesus Kristus, mati bagi dosa dan hidup bagi kemuliaan Kristus, sampai kita menerima mahkota kemuliaan yang kekal di sorga mulia. Mati bagi diri adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan dan hidup memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari betul ya Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali ya Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami lebih mementingkan ego kami, ambisi hidup kami, melakukan apa yang harus kami kejar di dalam agenda kehidupan kami sendiri. Tuhan ampuni kami, dan kami rindu ya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami belajar untuk mati bagi diri kami, bagi ego kami sendiri. Tetapi kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan, dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan, setia sampai akhir hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan setiap kami dalam masa-masa Prapaskah ini. Kami belajar untuk bersama-sama merasakan penderitaan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami mengerti betul bagaimana penderitaan itu membawa kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.